warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Marwah, NIM 2119339. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi terkait pengertian pendidikan profesi guru atau yang biasa disebut sebagai PPG. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Sementara menurut Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang PPG, merupakan program pendidikan profesi untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi guru merupakan salah satu program pemerintah untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru yang memiliki sertifikat pendidik lebih terlatih dalam keterampilan mendidik dan mengajar. Namun guru yang memiliki sertifikat pendidik belum tentu lebih bermutu dalam proses mendidik serta mengajar dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik, karena tergantung pada pengalaman atau ada juga guru yang bermutu tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, sikap guru seperti tanggung jawab, etos kerja, dan budi pekerti yang termasuk dalam profesionalisme kerja akan dibuktikan saat melakukan proses pembelajaran. Jadi, walaupun belum memiliki sertifikat didik, guru juga dapat menunjukkan profesionalitasnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula, NIM 2119372 dari kelompok 12 dengan tema Pendidikan Profesi Guru, mata kuliah Isu-isu Kontemporer dalam Pendidikan Islam. Saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru atau dapat disingkat dengan PPG. Jadi secara khusus tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru itu untuk menghasilkan calon guru yang mempunyai kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian, melakukan bimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 2 bahwa tujuan diselenggarakan pelaksanaan program pendidikan profesi guru pada dasarnya ialah yang pertama, menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Yang kedua yaitu menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan dan pelatihan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu mampu melakukan pendirian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Yang keempat, menghasilkan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional, serta mampu mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu menghasilkan guru yang mampu memecahkan permasalahan pendidikan atau pembelajaran melalui diskusi dan penelitian secara mandiri maupun kolaboratif, serta menghasilkan inovasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu menghasilkan karya ilmiah yang inovatif yang dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi masalah pendidikan baik nasional maupun internasional. Nah, setelah mengetahui tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG,
Agar dapat mengikuti program pendidikan tersebut, harus memenuhi syarat kualifikasi peserta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Yang kedua, S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Kemudian yang ketiga, S1 atau D4 Non-Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nur Salim dengan nomor NIM 2119306. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menerangkan tentang landasan pelaksanaan pendidikan profesi guru. Bahwasanya penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru. Naskah akademik ini menjelaskan tentang pendidikan profesi guru yang disusun berdasarkan landasan filosofis, historis, yuridis, dan konseptual, serta mempertimbangkan kondisi program pendidikan penyiapan guru yang sekarang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pendidikan merupakan kegiatan menyiapkan masa depan suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan bentuk pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan berlangsung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara hakiki tidak berbeda. Keduanya sama dalam proses dinamis untuk menjadi on becoming, yaitu menjadi manusia yang utuh sesuai dengan citra keunikannya. Kemudian selanjutnya yaitu landasan historis. Pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tentunya kualifikasi terus meningkat sehingga bertambah pada lamanya seorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru sekolah desa 3 tahun adalah lulusan CVO, Cursus for Folk Onwich, 2 tahun sesudah SD. Kemudian untuk menjadi guru SD nomor 2 yaitu 5 tahun adalah lulusan Normal School, 4 tahun sesudah SD. Untuk menjadi guru HIS atau sekolah dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, lamanya yaitu 7 tahun. Kemudian selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun IKIP, dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 10 buah. Di luar itu, di setiap provinsi yang tidak ada IKIP, berkembang FKIP di dalam lingkungan universitas negeri. Dalam perkembangan selanjutnya, LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Selanjutnya, PGTK berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik
pada kelompok bermain atau menjadi guru pada taman kanak-kanak. Pada tahun 1999 dan 2010, IKIP tersebut berubah bentuk menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK. Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah LPTK swasta. Saya Yuli Astuti, NIM 2119320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pelaksanaan pendidikan profesi guru. Pelaksanaan pendidikan profesi guru dapat memberikan berbagai manfaat. Antara lain yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Yang meliputi yang pertama, dapat menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi profesional guru, di mana melalui PPG, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi guru. Yang keempat, guru dapat memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu dapat mempertajam daya nalar dalam penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator dalam pembelajaran. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi sekolah dan siswa, yang meliputi pertama, dapat menemukan penyegaran serta ide baru atau inovasi dalam proses pembelajaran baik sistem pengajarannya maupun tugas kependidikan, sehingga diharapkan model pembelajaran akan lebih baik. Yang kedua yaitu guru yang profesional juga akan berpengaruh kepada tingkat kualitas sekolah, yaitu semakin tinggi profesionalitas guru maka semakin baik pula kualitas sekolah. Yang ketiga yaitu guru akan memberikan warna dan penyegaran baru di kelas, sehingga banyak siswa yang termotivasi untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi tenaga kependidikan. Bagi tenaga kependidikan, berbagai administrasi sekolah akan mudah dikendalikan jika sebelumnya telah mendapatkan suatu bimbingan. Tenaga kependidikan yang terlatih dan berpengalaman akan ikut andil dalam menentukan kualitas sekolah, juga permasalahan administrasi sekolah. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Dengan diadakannya PPG akan melahirkan calon-calon guru yang profesional dan memiliki kualitas yang baik. Maka dari itu masyarakat akan semakin percaya dan mantap kepada pendidikan nasional yang mampu memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.